Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini sebenarnya aku kemarin itu ngevlog, nggak tahu kenapa ini suaranya, mungkin aku di HP itu nggak aku pencet, jadi suaranya hilang. Jadi ini ceritanya, aku ini hari apa ya, hari Selasa ya, hari Selasa itu aku libur, terus pagi-pagi aku dikasih kabar sama keluarga aku, sama kakakku, bahwa rumahku yang berada di Indonesia itu kemalingan. Jadi aku shock banget. Untungnya aja anakku selamat ya, nggak diapa-apain karena anakku tahu dan pura-pura tidur ya, dan itu diambil semuanya gitu. Jadi aku shock. Dan hari ini waktu Selasa itu aku makan siang kira-kira jam 3-an ya, jam 3-an aku baru makan karena aku kepikiran banget sama keluargaku di Indo. Dan saat ini suamiku juga shock ya. Dan ini aku makan apa nih, lontong sayur ya, isinya 3 macam dengan harga $40. Dan aku bawa di atas ya, di toko ini, di toko apa namanya, Kemke kalau nggak salah, di dekat pasar Taipo. Jadi ya lumayan juga sih, rasanya enak ya, bisa memilih 3 menu sesuai yang disediakan ya. Jadi aku milih 3 menu, ada sambal goreng, ada lodeh, dan sambal goreng tempe ya, terus lodeh, terus sama ikan ya. Jadi $40 ya, sekitar hampir 80.000 Indonesia ya. Cuman lontongnya cuman beberapa iris aja, jadi kayaknya kurang, tapi lebih banyak kuahnya, kuah lodeh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, dinikmatin aja. Tapi nggak tahu kenapa ya, kemarin itu aku kok lupa nyalain gitu ya, jadi suaranya nggak ada gitu. Jadi ya seperti ini aja teman-teman, daripada video aku buang begitu saja ya, supaya ini ada momen-momenku ya, setidaknya bisa buat kenang-kenangan, dan setidaknya aku bisa cerita ke teman-teman bahwa kalian harus hati-hati ya, karena di Indo itu nggak tahu di tempat kalian aman atau tidak. Dan pada saat ini itu di tempatku nggak aman. Rumahku berada di Balai Arsosari ya, Malang ya. Jadi pagi sekitar jam 4 hingga jam 6 itu ya, pokoknya kejadiannya itu ketika suamiku tidur pulas, entah dia malamnya mungkin melek atau enggak, yang jelas dia kayak udah nggak sadar gitu ya. Ada maling bereaksi di situ, tiba-tiba bangun udah nggak ada semuanya, jadi kaget. Akhirnya telepon ke kakakku ya, lewat tetanggaku. Terus semua kakakku datang dan akhirnya laporlah ke polisi ya, dan saat ini diusut. Jadi semoga teman-teman bisa hati-hati ya, hati-hati kalau di Indonesia, karena saat-saat ini itu mungkin musim mau lebaran, jadi maling-maling itu pada keluar gitu ya. Dan aku kehilangan satu sepeda motor Beat ya, yang baru beli 1 bulan ya, terus sama beberapa handphone anakku dua-duanya dan suamiku, dompet, ATM, buku tabungan dan lain-lain, bahkan sandal jepit pun dibawa kabur gitu ya. Dan malingnya itu melalui lewat samping tetanggaku gitu ya, terus naik ke atas. Kebetulan lantai atas kan belum aku bangun ya, jadi di situ kan ada jalannya, tangga masuk ke bawah gitu ya. Dan akhirnya malingnya bereaksi lewat situ, ngambil beberapa HP dan kardus-kardus yang bekas HP itu, dan apapun kardus kecil-kecil dikirain barang berharga itu diacak-acak semuanya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Ya, antisipasi saja, karena pintu sudah ditutup rapat pun kalau emang udah punya niat jahat, ada niat jahat kan, kalau udah musibah kita nggak tahu ya. Jadi untuk mencegah itu ya, saya harap teman-teman hati-hati ya di rumah dan dimanapun berada.
ditutup rapat-rapat pintunya gitu. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya bisa segera diatasi ya, jangan sampai terlelap tidur sehingga tidak tahu apapun yang terjadi begitu. Sekarang itu bukan masalah apa-apa, yang pasti aku bersyukur banget anakku, keluargaku aman ya, sehat. Cuman aku sendiri pun harus melanjutkan kasus ini, harus dilaporin supaya para maling-maling atau penyakit masyarakat itu tidak terulang-ulang lagi, karena memang diberi kesempatan ketika ada pencurian tidak dilaporkan. Kalaupun dilaporkan pun mungkin ada hal-hal yang tertentu yang harus disepakati gitu, mungkin ada yang mundur juga. Tapi kalau aku udah pokoknya jalan, aku kepingin itu malingnya ketangkap, karena emang pada hari-hari sebelum atau sesudah ketika aku ada di Indonesia itu sering terjadi pencurian juga. Ya mungkin ada kaitannya dengan mereka karena dibiarkan saja mungkin ya, karena nggak ada yang lapor atau apa, kehilangan cuman ini aja itu aja, udah deh nggak lapor gitu. Akhirnya malingnya semakin, niatnya semakin besar untuk mencuri ya, karena dia berpikir bahwa aman-aman saja walaupun sering kemalingan ya di daerah situ, tapi nggak sampai ditangkap. Jadi mereka lebih leluasa untuk bereaksi di kemudian hari. So aku harus usut tuntas ini, semoga malingnya segera ketangkep supaya kampungku aman gitu. Oke teman-teman, mungkin info saya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan sampai kalian memberi kesempatan para maling-maling itu untuk menguasai rumah kalian. Semoga hal yang terjadi pada keluarga saya, pada diri saya itu tidak terjadi pada kalian semuanya. Semoga rumah kalian aman ya, dijaga dari segala niatan jahat dari luar sana. Dan semoga aku dapat rezeki dan bisa beli handphone lagi buat ngubungin anak-anakku, karena udah nggak ada hiburan lagi, aku nggak bisa ngubungin mereka. HP-nya semuanya hilang, 4 HP semuanya dicuri, dibawa kabur, jadi aku nggak bisa ngubungin suami, anak. Bagaimana keadaannya, harus melalui kakak, sedangkan kakakku juga repot mungkin ketika aku telepon berada di tempat lain, sehingga aku nggak bisa leluasa minta bantuan untuk nelponin anakku atau keluarga atau suamiku yang di sana bagaimana keadaannya saat ini. Jadi aku kepikiran gitu ya. Oke teman-teman, kiranya entahlah, ini disebut vlog juga enggak ada suaranya, cuman hanya sekedar info juga bisa ya. Semoga kalian hati-hati ya, rumahnya dijaga benar-benar karena musimnya mau lebaran, jadi mereka siap-siap bereaksi ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya teman-teman info dari saya, semoga bermanfaat, dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat selalu, see you next time, thank you.